Oke, kita lanjut sekarang ke ektropion. Kalau entropion itu masuk, entro tuh enter, teman-teman. Enter tuh masuk. Oke, kalau ektropion, nya itu exit. Exit tuh keluar. Ektropion dia matanya kelopak matanya mengarah keluar. Jadi kalau yang normal kayak gini, kelopak mata dia sekarang gimana? Gini kali ya. Nah, kurang lebih gitulah gambarnya ya. Ngelipat keluar. Oke. Nah, pasien dengan ektropion kamu akan sering lihat matanya merah karena fungsi kelopak mata kita kan melindungi mata, jangan sampai kena debu, jangan sampai kena bakteri gitu kan. Tapi kalau ektropion matanya kebuka terus, jadinya lebih gampang infeksi matanya ya. Oke, ini ada 5 tipe teman-teman. Kalau entropion ada 4, ektropion ada 5 tipe. Yang pertama adalah ektropion kongenital ya, dari lahir. Yang kedua, involusional akibat usia tua. Selalu ya, involusional akibat usia tua. Ya, cuman ini arahnya keluar. Kemudian ada juga sikatrik. Nah, sekarang kalau sikatrik gimana jelasinnya dok? Tadi dokter jelasin entropion sikatrik. Nah, sekarang kamu bayangin lukanya adanya di sisi luar. Kalau lukanya di sisi luar berarti dia ketariknya ke luar. Jaringan parutnya menariknya ke luar. Jadinya ektropion. Nah, ada dua tipe lainnya. Yang pertama adalah ektropion paralitik. Pada ektropion paralitik, otot orbicularis oculinya sekarang tidak bisa kontraksi. Ini kebalikan dengan entropion apa? Kebalikan dengan entropion yang mana, teman-teman? Bagus. Entropion ya spastik gitu ya. Ini kalau spastik terlalu kencang orbicularis oculinya. Kalau ektropion paralitik terlalu lemah. Contohnya pada pasien apa, Dok? Misalkan pada pasien Bell's palsy gitu ya. Itu bisa paralitik. Terakhir adalah ektropion mekanik. Nah, siapa tahu ada tumor, Dok. Nah, tumornya narik matanya jadi kebuka. Nah, itu bisa aja. Namanya ektropion mekanik. Ada benda sesuatu yang narik dia atau ada kelainan lain yang narik mata dia ke bawah. Oke, kita lihat gambar-gambarnya biar lebih ngerti ya. Nah, ini contoh ektropion kongenital, teman-teman. Nih ya, di daerah mata sini kamu bisa lihat kelopak matanya kayak keputar keluar. Ya, itu ektropion. Pasien pada kasus ini kebetulan mengalami Down syndrome, teman-teman. Jadi biasanya kalau yang kongenital-kongenital ini dia berhubungan dengan sindrom-sindrom tertentu. Oke, nah ini adalah ektropion involusional. Nah, ini pada orang tua kita lihat ya nih bulu matanya aja, alis matanya aja udah pada putih warnanya. Nah, kamu bisa lihat dia ngelipat keluar ya, bagian merah matanya ini kelihatan. Oke, ini adalah ektropion sikatrik teman-teman. Ini gara-gara apa? Gara-gara adanya jaringan parut. Di pasien ini jaringan parutnya kenapa dok? Ternyata kalau buka jurnalnya ini aku ambil dari jurnal, dia habis kena herpes zoster ophthalmica ya. Jadi ada peradangan di kulit menyebabkan jaringan parutnya narik kelopak matanya keluar. Ektropion sikatrik. Nah, ini adalah ektropion paralitik gara-gara kelemahan otot orbicularis oculi. Ya, ini pasien dalam keadaan buka mata mungkin kelihatan ya di sini kelopak matanya agak kebuka. Kita minta pasiennya coba tutup mata, Pak. Nah, orbicularis oculi yang ini kerjanya bagus, matanya ketutup. Tapi yang sebelah kanan nggak ketutup tuh. Kita lihat. Ya, ini ektropion paralitik. Terakhir, ektropion mekanik nih ya. Ini ada tumor nih. Ya, teman-teman kalau nanti kita belajar di kulit, ini apa? Ini adalah basal cell carcinoma. Nanti ya, ketika di dermatologi, ini basal cell carcinoma. Tahu dari mana dok basal cell carcinoma? Ini ulkus roden, teman-teman. Ya, pinggir-pinggirannya warnanya bersinar dia. Ulkus roden ini. Ya, kamu lihat ulkus rodennya menyebabkan apa? Nih, kelopak matanya ya ketarik ke bawah. Ektropion meka. Oke, nah untuk ektropion kita punya 3 pemeriksaan khusus. Ya, pemeriksaan pertama namanya pinch test. Jadi kalau aku boleh jelasin dikit, mata kamu, kelopak mata kamu itu ada otot yang narik ke dalam, ada otot yang narik keluar. Dua-duanya harus dalam keseimbangan, biar nggak terlalu masuk, nggak terlalu keluar gitu. Nah, semakin kamu usianya tua gitu ya, semakin lemah otot-ototnya. Nah, kalau makin lemah ototnya, maka makin longgar dia. Kelonggaran dari kelopak mata kita sebut laxity. Ya, kemampuan dia untuk bergerak. Salah satu tes untuk ngecek ini orang ektropion atau enggak adalah pinch test. Jadi kamu cubit, kamu tarik sejauh-jauhnya. Gitu ya, tarik ke depan sejauh-jauhnya. Kamu lihat, kalau ketariknya sampai 6 mm lebih, gitu ya, lebih dari 6 mm, artinya pinch testnya positif.
artinya itu kelopak mata udah lemah, ya. Tendon-tendonnya itu udah lemah. Nah, kemudian ada yang namanya snapback test. Pada snapback test, kamu tarik ke bawah sejauh-jauhnya mata kamu, terus kamu lepas. Itu. Kamu lihat kelopak matanya kembali ke normal butuh waktu berapa detik. Makin lemah ototnya, maka kembalinya akan makin lama. Gitu ya, kita mulai bermasalah kalau dia butuh waktu lebih dari 2 detik buat balik. Kayak itu namanya snapback test. Siapa tahu keluar di ujian kamu. Terakhir adalah distraction test. Distraction test ini untuk ngecek kekuatan horizontal dari mata. Jadi kamu dorong kelopak matanya ke kiri sama ke kanan. Kamu lihat dia bisa bergerak sejauh apa. Kalau pergerakannya lebih dari 1 sampai 3 mm itu dianggap positif. Kenapa dok ini pakai range? Karena beda sumber, beda beda cut off, ya. Jadi kalau dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan lebih dari 1 sampai 3 mm itu bingung pasti ya, nggak apa-apa. Kita lihat video-videonya aja. Ini namanya pinch test teman-teman. Jadi pasien ini ditarik matanya, nah kita lihat ini matanya ada 6 mm apa enggak tertariknya. Kalau lebih dari 6 mm positif. Next ini next ini adalah distraction test. Ingat distraction test itu yang ke kiri dan ke kanan, teman-teman. Ya, ini didorong ke kiri, didorong ke kanan untuk ngecek kekuatan kantus. Ya, kantus lateral sama kantus medial. Kayak ini distraction. Yang terakhir adalah snapback test. Snapback test itu kamu tarik matanya sampai ke bawah. Ini pasiennya ditarik, terus sampai kamu lepas tiba-tiba. Kamu hitung tuh, 1, 2, 3, berapa detik dia sampai kembali ke posisi normal. Ini kalau kita nggak apa-apain aja udah kelihatannya ini pasien ektropion. Ya, matanya, kelopak mata bawahnya lemah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Bisa dipahami? Oke. Nah, tata laksananya kita akan pakai artificial tears. Apa hubungannya dok? Kelopak mata kebuka keluar sama kita pakai tetes mata. Nah, jawabannya adalah artificial tears akan membuat air mata kamu yang tadinya menguap jadi dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Jadi kalau misalkan kelopak mata kamu arahnya kebuka gitu ya, mata kamu air matanya pasti menguap semua gitu. Jadi dikasih artificial tears biar nggak nyeri. Oke, kamu juga bisa lakukan yang namanya horizontal taping. Jadi kamu lihat di sini kita taruh plester gitu ya, supaya matanya kebukanya lebih kecil. Kalau kelopak matanya kebuka lebih kecil, evaporasinya lebih sedikit. Horizontal taping. Terakhir, kamu juga bisa lakukan bedah reparasi. Ya, tentunya ini teknik pembedahan. Ada yang mau ditanya dulu sampai di sini?